Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD, dosen pembimbing 2, Bapak Dino Mulyono MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga dengan NIM 21030023, program studi pendidikan masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Pola Asuh Demokratis Orang Tua untuk Meminimalisir Kenakalan Remaja. Nah, penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh periode remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa yang diwarnai dengan perubahan fisik, emosi, dan psikologis. Pada masa ini cenderung mencari identitas diri dan menguji batasan-batasan sosial. Namun beberapa remaja mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan ini, sehingga berpotensi menimbulkan kenakalan remaja seperti tindakan agresif, konsumsi alkohol dan narkoba, serta perilaku seksual pranikah. Adapun kenakalan remaja siswa adalah tindakan perbuatan yang dilakukan siswa di lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, antisosial, dan melanggar norma-norma agama yang dilakukan oleh remaja atau siswa, baik yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Pola asuh orang tua demokratis adalah model atau cara orang tua dalam mengasuh dan membentuk kepribadian anaknya. Dalam hal ini, anak usia sekolah dengan cara membimbing, mendidik, mengarahkan keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya. Selanjutnya, dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, melindungi, memelihara, mendidik, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kenakalan remaja juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik seorang anak. Kenakalan remaja dapat menimbulkan HIV dan penyakit kelamin lainnya karena free sex adalah salah satu contoh kenakalan remaja yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat, dan juga pengkonsumsian alkohol dapat berpengaruh pada ketergantungan zat, di mana anak akan mengalami sakau bila tidak minum alkohol dalam waktu yang singkat. Dampak bagi kesehatan mental anak akan mengalami beberapa masalah seperti stres dan kecemasan yang berlebih, depresi, gangguan ekonomi, dan kurangnya kesadaran diri. Pola asuh demokratis dapat membantu kondisi anak lebih menjauhi pada kenakalan remaja karena pola asuh demokratis dapat membantu anak lebih nyaman diam di rumah karena suasana rumah lebih nyaman dan bebas, juga optimal. Dengan itu anak tidak mungkin mendekati perilaku menyimpang di masyarakat dan sosial. Darmiani, tahun 2021. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan pola asuh demokratis orang tua untuk meminimalisir kenakalan remaja.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, satu, bagaimana penerapan pola asuh demokratis oleh orang tua di lingkungan RT 03 RW 04 Desa Cijanganggirang, Kabupaten Bandung Barat. 2. Bagaimana tingkat kenakalan remaja di lingkungan RT 03 RW 04 Desa Cijanganggirang, Kabupaten Bandung Barat. 3. Bagaimana implikasi penerapan pola asuh demokratis orang tua terhadap tingkat kenakalan remaja di lingkungan tersebut. Tujuan penelitian pada penelitian kali ini, nomor 1, mendeskripsikan penerapan pola asuh demokratis orang tua di lingkungan RT 03 RW 04 Cijanganggirang, Kabupaten Bandung Barat. Nomor 2, mendeskripsikan tingkat kenakalan remaja di lingkungan RT 03 RW 04 Desa Cijanganggirang, Kabupaten Bandung Barat. 3. Mendeskripsikan implikasi penerapan pola asuh demokratis orang tua terhadap tingkat kenakalan remaja. Lanjut di metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, menurut Sugiono 2017, penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan unik, terutama ketika variabel-variabel yang diteliti berkaitan dengan perilaku manusia, nilai, dan interaksi sosial. Dalam konteks penelitian ini, pola asuh demokratis bukan hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga melibatkan hubungan emosional, negosiasi, dan adaptasi terhadap karakter anak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam hanya dapat dicapai melalui pendekatan kualitatif yang fleksibel. Subjek penelitian. Subjek adalah 15 orang tua yang memiliki anak usia 8-15 tahun, dipilih secara purposif dari 50 orang tua di RT 03 RW 04 Desa Cijanganggirang. Kriteria meliputi orang tua yang memiliki pengetahuan dasar tentang pola asuh demokratis dan bersedia berpartisipasi aktif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Angket atau kuesioner, 2. Wawancara, 3. Observasi. Angket digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data mengenai pandangan dan persepsi orang tua terhadap pola asuh demokratis dan kaitannya dengan kenakalan remaja. Angket ini disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan pilihan jawaban setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Pernyataan dalam angket mencakup 3 aspek utama, yaitu penerapan pola asuh demokratis dalam keluarga, faktor-faktor penyebab dan bentuk kenakalan remaja, 3. Dampak penerapan pola asuh demokratis terhadap perilaku dan perkembangan remaja. Lanjut wawancara. Instrumen wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam dan menjelaskan temuan dari angket. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa informan terpilih, yaitu orang tua yang memiliki pemahaman tentang pola asuh demokratis dan telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan wawancara disusun secara terbuka dan fleksibel, mencakup hal-hal seperti gaya komunikasi antara orang tua dan anak, cara orang tua memberikan perhatian, keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, sikap orang tua terhadap perilaku anak yang menyimpang. Wawancara ini berperan penting dalam mengonfirmasi dan menjelaskan data dari angket, serta membantu memahami konteks sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga responden. Lanjut observasi. Observasi dilakukan untuk mencatat perilaku nyata di lapangan yang berkaitan dengan interaksi antara orang tua dan anak, serta kondisi sosial remaja di lingkungan tempat tinggal mereka.
Observasi dilakukan secara langsung dengan menggunakan lembar pengamatan yang mencakup berbagai aspek seperti dialog interaktif dalam keluarga, keterlibatan orang tua dalam aktivitas anak, apresiasi dan dukungan orang tua, perilaku sosial anak di lingkungan masyarakat. Setiap aspek dinilai dengan kategori baik, kurang baik, dan tidak baik. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat hasil dari wawancara dan angket melalui teknik triangulasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan mendalam. Lanjut hasil dan pembahasan. 1. Penerapan pola asuh demokratis orang tua. Pola asuh demokratis ditandai dengan komunikasi dua arah, pemberian kebebasan secara terkontrol, dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan tanpa menghilangkan peran orang tua sebagai pembimbing. Berdasarkan data angket dari 15 responden, 10 orang setuju bahwa pola asuh demokratis membantu meminimalisir kenakalan remaja, sedangkan 5 orang kurang setuju. Wawancara mengungkap bahwa praktik yang diterapkan meliputi memberi kesempatan anak menyampaikan pendapat, melibatkan anak dalam keputusan sehari-hari, memberikan kasih sayang secara emosional, dan membangun komunikasi terbuka yang membuat anak merasa nyaman. Meskipun sebagian orang tua masih merasa perlu pendekatan lebih tegas, sebagian besar mulai menerapkan pola asuh demokratis sebagai adaptasi terhadap perkembangan zaman dan karakter anak yang lebih kritis. Faktor pendidikan, pengalaman keluarga asal, dan lingkungan sosial juga mempengaruhi cara orang tua menjalankan pola asuh ini. 2. Tingkat kenakalan remaja di lingkungan RT 03 RW 04 Desa Sejakan Girang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang tua sadar akan dampak negatif kenakalan remaja. Sebanyak 14 dari 15 responden setuju bahwa kenakalan remaja mengganggu ketertiban umum. Bentuk kenakalan yang sering terjadi antara lain nongkrong larut malam, membolos sekolah, berperilaku kasar pada orang tua, dan terpapar pergaulan bebas serta media sosial negatif. Tekanan dari lingkungan sekitar, tekanan teman sebaya, kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya pengawasan orang tua merupakan faktor utama yang memicu kenakalan. Semua responden sepakat bahwa kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua menjadi penyebab utama munculnya kenakalan di lingkungan ini. Di lingkungan ini, tingkat kenakalan remaja termasuk rendah hingga sedang, namun berpotensi meningkat tanpa intervensi yang tepat. Kurangnya kegiatan positif untuk remaja dan minimnya sinergi antara sekolah dan keluarga menjadi tantangan tambahan. Hasil dan pembahasan. 3. Implikasi penerapan pola asuh demokratis terhadap tingkat kenakalan remaja. Pola asuh demokratis berpengaruh positif dalam menurunkan kenakalan remaja. Sebanyak 12 dari 15 responden setuju bahwa keterlibatan orang tua dalam kegiatan anak membantu mencegah kenakalan. Anak-anak yang diasuh dengan pola demokratis cenderung lebih komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri. Pola asuh ini menciptakan kedekatan emosional yang membuat anak merasa aman untuk berbagi masalah, sehingga terhindar dari perilaku negatif. Kesadaran akan konsekuensi tindakan semakin kuat pada anak yang terbiasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, 13 dari 15 responden setuju bahwa pendidikan karakter dan nilai-nilai positif turut mencegah kenakalan remaja. Namun, penerapan pola asuh demokratis harus didukung dengan pengawasan lingkungan yang baik, literasi digital, dan peran aktif dari keluarga, sekolah, serta masyarakat untuk hasil yang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini, pola asuh demokratis berperan penting dalam membentuk perilaku remaja yang positif
dengan memberikan ruang ekspresi dan dukungan orang tua yang responsif. Hubungan harmonis antara orang tua dan anak yang penuh komunikasi terbuka menumbuhkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab remaja, sehingga mengurangi kenakalan. Selain itu, bimbingan dan batasan konsisten tanpa sikap otoriter memperkuat pemahaman anak terhadap nilai dan konsekuensi, membantu mereka menghadapi tantangan sosial dengan bijak. Dengan demikian, pola asuh demokratis efektif sebagai pondasi pembentukan karakter remaja yang mandiri, bertanggung jawab, dan sosial. Nah, berikut dokumentasi yang pada saat itu saya melakukan penelitian di RT 03 RW 04 Desa Cijanganggirang, Kabupaten Bandung Barat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.